Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisa hasil penelitian menggunakan metode sekual pada percetakan prapoko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fika Fadilah dan NBI 141-300-163. Saya YKP Atanastu dengan NBI 1412300-165. Saya Nika Putra dengan NBI 1412300166. Saya Fitri Sedikran dengan NIM 14123000175. Latar belakang layanan jasa seperti fotokopi dan pencetakan makin dibutuhkan karena permintaan pasar terus meningkat. Fotokopi prapoko jadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan data masyarakat dari individu hingga instansi. Tapi belum ada sistem penilaian layanan yang jelas dari sistem pelanggan. Akibatnya sulit mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan sistem evaluasi layanan langsung dari pelanggan dengan menggunakan metode sekual. Pelanggan bisa menilai seberapa penting suatu aspek layanan dan sejauh mana mereka puas dengan layanan yang diterima. Dengan adanya penerapan metode sekual ini bisa mendapatkan gambaran nyata dari sudut pandang pelanggan, mengetahui area layanan yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan, dan jadi dasar untuk pengembangan kualitas layanan ke depannya. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana persepsi dan harapan pelanggan terhadap kualitas layanan jasa yang diberikan oleh fotokopi prapoko. Yang kedua, seberapa besar kesenjangan atau gap antara harapan dan persepsi pelanggan terhadap 5 dimensi kualitas layanan menurut metode sekual. Yang ketiga, dimensi layanan apa saja yang menjadi prioritas perbaikan dengan meningkatkan kualitas pelayanan di fotokopi prapoko. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui persepsi dan harapan pelanggan terhadap kualitas layanan jasa di fotokopi prapoko. Yang kedua, untuk mengukur kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan berdasarkan 5 dimensi sekual, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang memiliki gap terbesar dan memerlukan peningkatan guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Tinjauan pustaka. Sekual adalah metode untuk mengukur kualitas layanan dari sudut pandang pelanggan. Dikembangkan oleh para Suraman, Zekamer, dan dari 1988. Metode ini membandingkan 2 hal penting, yaitu ekspektasi pelanggan sebelum menerima layanan dan persepsi pelanggan setelah menerima layanan. Perbedaan antara keduanya disebut gap untuk menjadi fokus analisis. Sekual lahir dari riset tahun 1983 sampai 1988 dan sudah digunakan di berbagai bidang industri jasa, yaitu rumah sakit, hotel, percetakan, kampus, restoran, dan lain-lain. Hingga saat ini masih relevan karena sederhana, sistematis, dan efektif. Tinjauan pustaka. 5 dimensi sekual yaitu yang pertama, tangibles atau bukti fisik, tampilan tempat, alat, seragam, staf, kenyamanan, ruang, dan lain-lain. Yang kedua, reliability, keandalan, konsistensi, dan ketepatan pelayanan. Yang ketiga, responsiveness, daya tanggap, kecepatan, dan
Baik, di sini ada metodologi penelitian. Nah, itu yang pertama, di sini ada pendekatan penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif dan metode survei serta tujuannya. Itu yang kedua, metode penelitian merinci metode deskriptif, kuantitatif, dan fokus pada 5 dimensi sekunder. Itu yang ketiga, penentuan populasi dan sampel. Itu yang keempat, lokasi dan waktu penelitian memberikan informasi spesifik tentang tempat dan sampel penelitian. Itu yang kelima, teknik pengumpulan data menjelaskan penggunaan metode sampel, penjabaran kuesioner melalui G-form dan aspek harapan persepsi. Pengumpulan jawaban kuesioner menguraikan bagaimana jawaban dikategorikan dan diberi bobot. Lalu tanggapan penelitian menyajikan langkah penelitian secara beruntun dari indikasi masalah hingga penyusunan laporan akhir. Baik, setelah dijelaskan tadi tentang alur metode penelitian atau flowchart dari kami, kita melanjutkan ke penentuan populasi dan sampel. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah rata-rata tanggal pada hari yang akan diperlukan percetakan rapor pada hari Rabu 18 Juni 2025. Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan transaksi, jumlah pelanggan pada bulan tersebut adalah sebanyak N orang. Karena jumlah populasi diketahui, maka penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Loving dengan tingkat kesalahan yaitu sebesar 5%. Populasi dalam penelitian ini adalah rata-rata pelanggan pada hari yang kami lakukan penelitian berdasarkan dari rapor pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan transaksi, jumlah pelanggan pada bulan tersebut adalah sebanyak N orang. Karena jumlah populasi diketahui, maka penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Loving dengan tingkat kesalahan E yaitu sebesar 5%. Di sini untuk penentuan sampel yaitu efisiensi sama dengan N besar per 1 ditambah N kali E kuadrat. Yaitu kita mendapatkan N besarnya yaitu 43 atau populasinya yaitu langsung ke efisiensi sama dengan 43 per 1 tambah 43 dikali 0,05 kuadrat. Dan didapatkan hasilnya yaitu langsung ke 38,8 atau di bloknya ke atas yaitu 39. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 39 responden. Sampel ini akan dipilih secara rata, sederhana, simultan sampling agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Sehingga hasil penelitian ini dapat menggambarkan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan print rapor secara objektif dan valid. Selanjutnya, setelah menentukan populasi dan sampel, kita beralih ke teknik penyebaran kuesioner. Teknik penyebaran kuesioner dalam penelitian ini kami menggunakan metode random sampling atau sampel acak, yaitu teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi responden. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk mengurangi bias dan mendapatkan data yang representatif terhadap populasi pelanggan jasa percetakan print rapor. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online menggunakan Google Form yang telah membuat yang ini dibagikan secara acak pada pelanggan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama dikirim langsung melalui WA pelanggan yang pernah menggunakan jasa cetak, dibagikan melalui media sosial rekan kita. Yang ketiga yaitu dibagikan langsung saat pelanggan datang ke tempat percetakan dengan memindai QR code menuju Google Form. Penyebaran dalam daerah tertentu yang telah ditentukan dan banyak pelanggan yang benar-benar pernah menggunakan layanan yang diminta untuk mengisi kuesioner. Penelitian juga menetapkan pernyataan bahwa jawaban responden akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Nah, di sini ada kuesioner. Untuk kuesionernya sendiri ada 17 pertanyaan yang meliputi bukti fisik, kendala, daya tanggap, jaminan, dan empati. Nah, di sini ada harapan dan persepsi. Untuk 1 sampai 5-nya di sini ada nomor 1 ada sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 netral, nomor 4 setuju, nomor 5 sangat setuju. Pembobotan jawaban kuesioner. Untuk setiap pertanyaan dari kuesioner, jawaban akan dikelompokkan menjadi 2 kategori utama. Ekspektasi dan persepsi. Masing-masing jawaban akan diberikan nilai bobot yang sesuai seperti yang tertera pada gambar di samping. Pembobotan ini krusial untuk mengkualifikasi tanggapan kuantitatif dan dari pelanggan.
sini ada kategori, harapan, dan persepsi. Nah, untuk jawabannya sendiri di sini ada tidak setuju, berbobot 1, tidak setuju, berbobot 2, netral, berbobot 3, setuju, berbobot 4, sangat tidak setuju, berbobot 5. Nah, di sini ada kronologi jasa pencetakan bendera pokok. Jasa pencetakan bendera pokok yang berlokasi di Jalan Nginden Semolo nomor 4, Nginden Campungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pencetakan dan printing, melayani berbagai kebutuhan konsumen melalui dari cetak dokumen, kartu nama, stempel, hingga keperluan percetakan konsumen seperti undangan, label produk, Mercedes, dan masih banyak lainnya. Dengan mendekatkan kecepatan, kualitas hasil, dan harga terjangkau, jasa percetakan bendera pokok hadir untuk berusaha memenuhi kebutuhan mencetak masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga instansi. Untuk layanan utamanya print dokumen hitam putih dan berwarna, cetak tugas atau skripsi, print dan jilid, spiral, desain dan cetak kartu nama, undangan, sertifikat, cetak brosur, sertifikat label produk dan kemasan, fotokopi dan scan dokumen, target pasar, mahasiswa dan pelajar, instansi pemerintah dan swasta, pelaku UMKM dan toko online, organisasi, komunitas, dan event organisasi. Di sini ada gambaran umum responden. Penelitian ini melibatkan 29 responden yang merupakan pengadaan jasa percetakan printing pokok. Karena sampel penelitian hanya terdiri dari 39 orang, digunakan metode karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Di sini ada kategori untuk laki-laki, perempuan, usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 20 tahun. Untuk jumlah respondennya di sini ada 18 untuk yang laki-laki, 21 untuk yang perempuan, 16 untuk yang usianya kurang dari 20 tahun. Di sini ada 23 usianya yang lebih dari 20 tahun. Untuk persentasenya sendiri di sini ada 46%, 54%, 41%, 50%. Di sini ada pembuatan kuesioner harapan, dan di sini ada pembuatan peta kuesioner persepsi. Di sini uji validitas. Dalam proses pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan 39 data responden. Dalam penentuan taraf signifikan pada penelitian ini menggunakan rumus berikut: DF sama dengan N kurang 2. Keterangan DF degree of freedom, N bayangan data. Maka perhitungan degree of freedom pada penelitian ini seperti berikut: DF sama dengan 39 kurang 2, DF sama dengan 37. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan taraf signifikan menilai 37 nilai sehingga dapat dilihat NTP sebesar 0,316 karena nilai signifikannya sebesar 5% atau 0,05. Standar umumnya mayoritas penelitian sosial dan UMKM ditentukan berdasarkan sesuai pada NTP slide berikutnya. Uji validitas NTP. Untuk DF sendiri kita dengan dapatkan nilai 37. Dan di sini ada 0,05 dan untuk hasilnya sendiri kita mendapatkan 0,316. Nah, ini adalah data harapan yang sudah kita kumpulkan dan kita input ke dalam SPSS untuk paling data itu kalau tambah kita perlu melakukan uji. Selanjutnya kita masuk ke outputnya. Setelah dilakukan uji nanti itu kita mendapatkan hasil di kolom sini ya. Jadi di kolom sini kalau misal nilainya di atas kata itu bukan valid. Nah, nilai yang kata nilai itu 0,316. Nah, di sini itu tidak ada di bawah 0,316. Jadi semua datanya bisa dikatakan valid. Lanjut. Nah, ini untuk input data persepsi yang
ketika kita membuatkan dari hasil kuesioner dan kita input ke SPSS. Selanjutnya kita ke output. Nah, untuk output di sini sendiri itu sama. Misalnya nilai ini nih, bahwa nilai data ini tidak valid. Sekarang di sini nilainya di atas kata semua dan semua tetap dinyatakan valid. Dari SPSS nanti kita input ke Excel dan kita jadikan tabel agar lebih mudah untuk dipahami ya. Di sini nilai harapan ada di bawah nilai tabel nilai tabel di sini 0,316 ya. Jadi untuk nilai harapan nilai persepsi ini ada di bawah 0,316 dan semua data yang kuesioner itu dinyatakan valid. Selanjutnya ini perhitungan uji reliability. Proses pengejaran reliability ini sama dilakukan dengan SPSS untuk mengetahui nilai kompleks dan setiap dimensi dengan SPSS ya. Di sini ada keterangannya misal 0,00 sampai 0,20 kurang reliable, 0,201 sampai 0,40 agak reliable, 0,400 sampai 0,60 cukup reliable, 0,01 sampai 0,80 atau 110 reliable, 0,81 sampai 1 sangat reliable. Selanjutnya kita ke perhitungan progres kampanye. Ikuti sini. Selanjutnya ini adalah input data yang sama, tapi cuma ini itu diberi total berdasarkan dimensi untuk menghitung nilai reliability dari setiap dimensi kan. Jadi setiap dimensi nanti kita bakal untuk diambil nilainya ini dijadikan output. Selanjutnya nah, ini untuk uji tes reliability ini plus itu nilainya alpha, alphanya 0,840. Selanjutnya untuk skala reliability-nya ini ada di kompleks alpha 848, 0,848. Selanjutnya di ini responsif nilainya 0,870. Hanya di asuransi ini ada nilainya 0,885 dan terakhir ini empati nilainya dapat 0,875. Nah, ketika untuk data yang harapan sekarang kita ke data yang persepsi. Sama data persepsi juga total di setiap elemen ya, dimensi. Kemudian kita masukkan untuk uji reliability-nya sama. Kita lihat outputnya. Nah, untuk dari tes reliability di RNS itu reliability didapatkan 0,834. Untuk yang reliability ini didapatkan 0,842. Untuk dimensi responsif ini didapatkan skor 0,871. Untuk dimensi asuransi ini perbedaan didapatkan 0,874. Dan terakhir di empati ini didapatkan nilai perbedaan pas sebesar 0,875. Nah, ini potong-potongannya kita bisa berbeda dari gampang untuk dilihat dari harapan ya ini. Ini untuk persepsi. Nah, ini untuk kita simpulkan sama lebih ya pas validitas data yang gampang. Nah, ini ada dimensi, technical, reliability, responsif, asuransi, empati, kompleks alphanya untuk harapan sini 0,80, 0,88, 0,78, 0,85, 0,85. Untuk persepsi di sini ada technicalnya 0,834, reliability-nya 0,842, responsif 0,871, asuransi 0,874 dan empati di 0,875. Selanjutnya kita coba berikan rata-rata analisis dilakukan mengukur selisih antara skor persepsi dan harapan pada setiap dimensi sektoral. Data diperoleh dari 39 responden yang dua tabel hasil yaitu harapan dan persepsi. Di sini kita mempunyai dua tabel yang sudah kita pindah ke Excel dari hasil pemutarannya. Nah, ini untuk menentukan rata-rata itu sendiri kita itu menetap semua jumlah angka yang ada di sini dibagi dengan jumlah data. Contohnya seperti yang di atas ini dengan total 166 kita dibagi dengan 39 maka itu dilakukan dengan 4,3. Kemudian ke persepsi yaitu hal yang kita lakukan yaitu hal yang sama. Di sini kita total semua di sini dibagi dengan jumlah
banyaknya data itu diperoleh 169 dibagi dengan 29 yaitu 3,8. Nah, ini melanjutkan seperti yang tadi yaitu ke perhitungan gap. Nah, perhitungan gap ini digunakan karena kita menggunakan metode sampel yaitu untuk menilai seberapa layanan itu memenuhi harapan atau tidak memenuhi. Nah, untuk rumusnya gap di sini yaitu ada persepsi dikurangi dengan harapan. Untuk hasil gap negatif yang diartikan layanan belum memenuhi harapan dan untuk gap nol atau positif layanan sesuai atau melebihi harapan pelanggan. Ini kita kerjakan berdasarkan dari referensi yang kita peroleh seperti dari jurnal dan juga skripsi. Kita mengumpulkan rata-rata ini dari setiap dimensi yang ada, seperti 4 dimensi. Dari 5 dimensi ini kita kumpulkan dari 17 pertanyaan, kita bagi ada 4 tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empati. Untuk rumusnya di sini yaitu kita ambil dari tabel sebelumnya untuk harapan dan juga persepsi, kita lalu minus di sini, lalu kita kurangi. Contohnya persepsi dikurangi harapan di sini 3,8 kurangi 4,3 didapatkan 0,4. Untuk hasil di sini kita lakukan rata-rata semua. Untuk hasil rata harapan yaitu 4,1, hasil rata-rata persen yaitu 3,7. Nah, kita hitung ulang di sini apakah ini sesuai atau tidaknya. Yaitu untuk contoh yang di tangible yaitu 3,7 dikurangi 4,1 yaitu 0,4. Begitupun seterusnya. Untuk reliability didapatkan 0,3 gapnya, dan untuk di responsiveness didapatkan minus 0,3, dan di assurance didapatkan minus 0,2. Kemudian di yang terakhir itu di empati mendapatkan hasil minus 0,2. Di sini hasil kita itu minus semua, yaitu yang artinya layanan di layanan print percetakan rapor ini belum memenuhi harapan pelanggan. Next, analisis hasil perhitungan gap. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya diperoleh bahwa seluruh dimensi layanan memiliki gap negatif seperti yang sudah saya bilang tadi, yang berarti persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima masih berada di bawah harapan mereka. Dimensi tangible menunjukkan nilai gap tertinggi sebesar 0,4 yang mengindikasikan bahwa pelanggan merasa fasilitas fisik, tampilan tempat, dan kenyamanan lingkungan kerja masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Disusul oleh dimensi reliability yaitu minus 0,3, minus 0,3. Pelanggan merasa layanan belum andal dan belum diberikan dengan kecepatan atau kesiapan yang optimal. Sementara itu dimensi empati dan assurance menunjukkan gap yang lebih kecil yaitu minus 0,2, yang berarti pelanggan masih belum percaya pada kemampuan dan kepedulian petugas dalam melayani. Maka dapat kita simpulkan walaupun secara keseluruhan belum memenuhi harapan, terdapat kekuatan pada aspek jaminan dan empati. Oleh karena itu, peningkatan layanan fisik dan keandalan operasional menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh. Next, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Hasil analisis kualitas layanan di print maupun menggunakan metode serval tunjukkan bahwa semua dimensi layanan belum sepenuhnya memenuhi harapan pelanggan dengan nilai gap negatif pada semua aspek. Dimensi tangible minus 0,4 menjadi perhatian utama karena menunjukkan kekurangan paling besar dalam hal fasilitas dan kenyamanan. Disusul oleh reliability minus 0,3, responsiveness minus 0,3 yang mencerminkan kurangnya keandalan dan kecepatan pelayanan. Meski begitu, empati dan assurance menunjukkan gap lebih kecil dari minus 0,2 yang menandakan masih adanya kepercayaan dan kepedulian petugas. Oleh karena itu, fokus perbaikan sebaiknya diarahkan pada peningkatan fasilitas fisik dan kualitas layanan operasional agar ke depan dapat lebih memenuhi ekspektasi pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.